Saudara-saudari, pernah ada sebuah foto viral dari China yang menggambarkan seorang bapak-bapak menggendong bayinya. Anaknya masih balita, bukan bayi tapi sudah agak besar, namun masih di bawah 5 tahun. Foto ini viral karena tampak dramatis. Di belakang mereka ada suatu komplek perumahan yang terbakar. Entah siapa yang mengambil foto. Orang-orang seperti ini yang memotret biasanya lebih mementingkan konten daripada keselamatan orang. Jadi pada momen kritis itu pun dia masih bisa mengambil foto, lalu fotonya diupload di media sosial dan menjadi viral. Kenapa foto ini viral, saudara-saudari? Karena orang-orang di sekitar bapak ini menyadari dan hidup sehari-hari bersama dengan dia yang menggunakan kursi roda. Jadi bapak-bapak ini sehari-hari lumpuh, sehingga dia kemana-mana menggunakan kursi roda. Sehingga netizen bertanya, terutama yang mengenal si bapak itu, yang fotonya ada di sana, terpampang viral di media sosial. Bagaimana mungkin bapak-bapak yang kita kenal sebagai orang lumpuh, cacat secara fisik, bisa berdiri? Bukan hanya berdiri, bahkan dia juga tampak berlari, bahkan kuat menggendong balita atau anaknya itu. Apakah selama ini dia menipu kita? Apakah dia ini ingin supaya dikasihani oleh kita, tetangganya, sehingga dia bertahun-tahun pura-pura lumpuh? Rupanya tidak. Hasil diagnosis medis memang menunjukkan bahwa bapak ini seorang yang mengidap kelumpuhan. Memang dia seharusnya secara normal tidak bisa berjalan. Maka fotonya menjadi viral karena orang yang dianggap lumpuh ini bisa berdiri sambil berlari menggendong anaknya. Saudara-saudari, lalu para ahli menyimpulkan bahwa inilah the power of love. Love changes everything. Cinta itu memiliki daya kekuatan yang mengubah segala sesuatu. Cinta seorang ayah kepada anaknya membuat dia yang lumpuh sanggup untuk berdiri. Jadi dalam kondisi emergensi, darurat, dia berpikir harus menyelamatkan anak saya. Maka tiba-tiba dia bisa bangun dari kursi rodanya dan dia bisa menggendong anaknya untuk menyelamatkannya berlari dari komplek perumahan yang terbakar itu. Saudara-saudari, inilah kekuatan cinta yang juga menggerakkan begitu banyak orang tua di dunia. Meskipun mereka mungkin sedang lelah, sedang sakit, sudah tua renta dan lain sebagainya, tetapi masih tetap bangun, bangkit berdiri, bekerja, mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anak, untuk menghidupi keluarganya yang dicintainya. Dan oleh karena itulah saudara-saudari, karena betapa besarnya daya cinta, Tuhan Yesus bertanya dalam Injil Yohanes 21 hari ini kepada Rasul Petrus, "Apakah engkau mengasihiku? Bukan hanya sekali tetapi sampai 3 kali. Do you really love me?" Bukan hanya sekedar mencintai, tapi sungguh-sungguh mencintai. Yesus bertanya demikian karena menyadari betul konsekuensi atau resiko dari menjadi muridnya. Bahkan sampai di zaman modern ini kita juga masih mengalami. Ketika kita mengikuti Yesus, berarti kita hidup dengan standar moral yang tinggi, yang tentu saja menggelisahkan banyak orang dunia ini. Gereja Katolik sampai sekarang berdiri teguh pada keyakinannya, menolak peperangan, sehingga kita juga dibenci oleh negara-negara yang suka perang. Kita menolak aborsi, hukuman mati, dan lain sebagainya. Kita ini orang-orang yang pro-life atau mendukung kehidupan. Karena sikap kita ini sebagai pengikut Kristus, banyak orang yang membenci kita. Dan sejak zaman Yesus, dia sudah mengingatkan kepada Petrus demikian. Jadi hati-hati kita ketika berjalan dalam kebenaran, banyak orang yang akan membenci kita, bahkan dengan eksplisit menyakiti kita karena tidak suka dengan kita. Tapi inilah jalan yang harus kita tempuh. Kalau kita dicintai oleh dunia, kalau kita didukung oleh setan, berarti kita sudah setara dengan setan. Kalau kita dibenci dunia, tidak disukai oleh setan, kita bersyukur karena berarti kita sudah berada di jalan yang benar, di jalannya Tuhan. Karena begitu berat untuk menjadi pengikut Yesus. Maka Yesus bertanya kepada Petrus, dan pertanyaan ini juga ditujukan untuk kita semua. Apakah engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Ini penting, karena kalau kita punya cinta, maka semua kesulitan tadi, persekusi tadi, penganiayaan tadi, tidak akan mampu menggoyahkan kita. Kita akan tetap kuat beriman kalau kita sungguh-sungguh mencintai Yesus.
Maka kita mungkin kalau baca Injil ini kesal juga ya. Ngapain sih diulang-ulang, kan jadi lama bacanya, Injilnya jadi panjang begitu ya. Pertanyaan yang sama diulang 3 kali, tetapi ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh ingin mengkonfirmasi apakah benar kita mencintai Dia atau tidak. Dan jika kita berkata, ya aku sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Kepercayaan itu diberikan jika kita memang terafirmasi, terkonfirmasi, atau pasti memang sungguh mencintai Tuhan. Semoga kita meningkatkan kapasitas kita untuk mencintai saudara-saudari, karena cinta itu membuat kita mampu menanggung segala sesuatu. Kita ini kuat untuk menderita bagi orang-orang yang kita cintai. Maka semoga kita meningkatkan kapasitas kita untuk mencintai. Cinta membuat Petrus menjadi penggembala sejati, bukan menjadi seorang gembala yang memasak dan memakan domba-dombanya. Kita diminta untuk memperlakukan orang lain dengan cinta yang sama seperti yang Yesus ajarkan dan telah contohkan sepanjang hidupnya. Tuhan memberkati.